Shalom saudara, apa kabar semua? Dimanapun saudara berada, tentu saya berharap semua tetap baik-baik aja. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali saudara. Kita sudah masuk ke dalam Tawarik saudara. Kitab yang sangat luar biasa sekali, walaupun banyak historical things saudara, tapi saya yakin tetap bisa kita dapat pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Untuk itu mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita minta sesuatu sama Tuhan, kita minta revelation, kita minta pencerahan. Tuhan, kami butuh firman-Mu ya Bapa, kami butuh pengertian daripada firman-Mu. Sehingga kami bisa mengerti itu dan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik Tuhan. Ya Radabash kita bayar. Ya Radada, ya Radada Bas. Ya Radada, Warala, ya Radada. Radaba, ya Radada, ya Radada Bas. Ya Radaba, Radada kata, ya Radada Bas. Kita Radada Bas. Ya Radaba, ya Radada Bas. Kau hadir di sini, ku
Randa Bayarada Bashi Rada Bayarada Bashi Yarala Yarada Bashi Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Yara nama kata yara dapat kita mana kata yara la yara dapat kita yara dapat kita. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu selalu manis dalam kehidupan kami. We thank You for Your presence, oh Lord. May Your presence give us clarity, Tuhan.
supaya kami mengerti firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar kami semua mengerti dan dapat sesuatu, Tuhan. Sesuatu yang impactful, supaya kehidupan kami berubah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi mari kita buka firman Tuhan. Mari kita siapkan di 1 Tawarik pasal yang ke-25. 1 Tawarik pasal yang ke-25. Pasal kelima, saudara. 1 Tawarik pasal yang kelima. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Saudara kalau perhatikan tentang Tawarik, saudara, dari 1 sampai 9 banyak menjelaskan keturunan-keturunan. Mungkin kita bosan, tapi ini penting, saudara, untuk kita tahu bahwa karena Tawarik mungkin bisa dibilang sedikit mengulang. Keturunan-keturunan, nanti Daud lagi, nanti ada Salomo lagi, nanti ada raja-raja lagi, seperti diulang. Tapi narasinya berubah, Tawarik. Karena Tawarik itu adalah dua kitab yang sangat panjang, tapi terintegrasi satu sama lain. Tawarik itu punya narasi atau perspektif yang berbeda. Dimana kalau raja-raja mungkin lebih kelihatan bahwa moral yang dari luar biasa keren, dari Daud turun ke Salomo lama-lama jeblok. Dan berakhir ke pembuangan, ya. Salah satu kitab yang menurut saya sangat devastating untuk dibaca juga, saudara. Tapi Tawarik punya narasi yang berbeda. Nanti saudara akan lihat raja-raja yang kita belajar di Tawarik, lebih saudara bisa mengenal karakternya. Dan Tawarik ini ditulis itu setelah beratus-ratus tahun lamanya setelah bangsa Israel kembali daripada Babel, saudara. Jadi lebih ke arah hope there is a messianic king, dan juga yang akan merebuild kembali Jerusalem dan Bait Suci. Ya. Jadi akan dijelaskan di pasal kelima ini tentang 3 suku, Ruben, Gad, dan kita akan lihat lagi nanti Manasye juga, saudara. Nah, ada hal yang luar biasa yang kita bisa belajar di sini, saya percaya. Suku-suku yang di seberang Sungai Yordan, anak-anak Ruben, ya, di seberang Sungai Yordan. Ada anak-anaknya si Ruben, anak sulung Israel. Perhatikan saudara, Ruben adalah anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Ya, jadi nggak aneh sebenarnya kalau yang justru paling kecil mendapatkan birthright atau hak kesulungan itu, saudara. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang diantaranya menjadi raja, ya. Jadi di sini narasinya bilang harusnya jatuhnya ke Yehuda, karena itu keturunan raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei, anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal, anak orang ini ialah Bera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tiglat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Jadi orang tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh pivot, ya, saudara. Saudara-saudaranya menurut kaumnya seperti tercatat dalam silsilah. Menurut keturunan mereka ialah kepala Zakaria, dan Bela bin Azaz bin Sema bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon, dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat. Sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Nah, kemudian Bani Gad, saudara. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala, dan Safam orang kedua, juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael,
Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber. 7 orang itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yarwah bin Gilead bin Mikael bin Yesai bin Yado bin Bus, Ahi bin Abidel. Sampai terus ayat 16, mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah pengembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Jadi di sini juga dijelaskan, saudara, warisan-warisan tanah mereka di histori lagi. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Nah, ayat 18, dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Jadi kebelah ya, saudara, suku Manasye. Ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Numbers doesn't matter, tapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Saudara, saya berdoa biar Tuhan memberikan kemenangan bagi kita semua. Dan bukan karena perbuatan kita, kehebatan kita, tapi karena Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Karena itu, saudara, kalau ada daripada saudara yang sedang bergumul sekarang, membutuhkan kemenangan, saudara bisa lihat pattern di sini. Kuncinya apa, saudara? Cukup berseru kepada Tuhan. 1 hari nggak cukup berseru, saudara berseru 2 hari. Berseru terus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Dan kemenangan akan Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Nah, ayat 21, mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah dari Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setelah setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon, mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yise, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tiglat-Pilneser Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Hala Habor-hara dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai pada hari ini. Ya, jadi kitab ini menceritakan tentang Ruben, Gad, dan setengah daripada Manasye. Kalau saudara baca di pasal sebelumnya, menceritakan keturunan Yehuda menceritakan keturunan Yehuda, dan sebelumnya suku yang lain-lainnya, saudara. Nah, di sini ada satu signifikan yang saya pengen kita refresh kembali. Anak-anak Ruben, dialah yang sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya pindah kepada Yusuf. Nah, saudara, Yakub ini nikah dengan 4 perempuan: Leah, Rahel, Bilha, dan juga Silpa, saudara. Anak-anaknya ini ya suku-suku semua dari Ruben sampai Yusuf, saudara. Nah, harusnya mendapatkan hak kesulungan itu ya anak yang paling sulung, yang paling pertama, yaitu Ruben. Apa sih pentingnya hak kesulungan? Hak kesulungan itu seperti hak istimewa. Segala inheritance, baik rohani, baik material, itu berhak didapatkan 2 kali lipat, double portion. Ya, karena itu waktu itu Elisa minta double portion. Sebenarnya itu iman yang sangat luar biasa sekali. I want a double portion. Padahal dia murid, bukan dia guru. Saudara, hak kesulungan itu sangat luar biasa. Special privilege, the right hand. Kalau duduk di meja, biasa di sebelah kanan bapaknya.
Dia yang akan menjadi pemimpin keluarganya. Dia yang akan menjadi pemimpin saudara-saudaranya semua. Double portion, mau tanah, mau harta, mau warisan. Bahkan warisan spiritual from God, berkat, urapan, is double semuanya. Itu birthright. Yang memang sudah ada di culture dan memang betul apa adanya. Itu dari Tuhan sendiri. Nah, tapi kalau saudara ingat tentang Ruben, dia itu tidur dengan Bilha, ya, salah satu istri dari papanya sendiri. Saudara bisa baca di Kejadian 35. Dia berzinah di situ. Sehingga ditulis di sini, dia melanggar kesucian petiduran ayahnya, sehingga birthright-nya itu tidak lagi ada di dia. Dan juga kalau saudara lihat dari keturunannya, semua berbuat kejahatan, sehingga nggak ada satupun yang pantas untuk dapatkan double portion selain daripada Yusuf. Karena kakak-kakaknya semua berbuat jahat. Double portion goes into kepada Yusuf, saudara. Apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara? Karena Ruben melakukan dosa seksual. Dosa seksual selalu temptation-nya ada, ya, saudara. Tapi dia merupakan dosa yang sesaat. Kesenangan yang sesaat. Karena itu, saudara, janganlah karena kesenangan sesaat kita menjual yang namanya Yesus. Jangan karena kesenangan sesaat kita menjual iman kita. Baik apapun itu, mungkin gak tentang sexual sin, tapi apapun itu. Jangan karena kita bela-belain mau dapatkan jabatan, dapatkan karir, dapatkan ini, dapatkan itu. Saya mau beritahu bahwa semuanya sementara yang ada di dunia. Jangan karena itu kita jual Tuhan kita. Jangan karena itu kita jual iman kita. Yesus dijual 30 perak. Ya, demi 30 perak itu. Demi harta tukarnya Yesus. Sangat gak worth it, saudara. Begitu juga dengan dosa kedagingan. Kesenangannya sementara. Perzinahan. Tidak ada perzinahan yang ujungnya happily ever after, saudara. Pasti mendatangkan malapetaka, mendatangkan kesedihan, mendatangkan kehancuran, mendatangkan perpecahan, disunity. Pikirkan apa konsekuensinya. Jangan karena kesenangan sementara, maka kita jual Yesus. Maka kita jual iman kita. Ruben dipercayakan birthright karena anak pertama. Berbicara mengenai stewardship, penata kelolaan, di mana kita dipercayakan sesuatu untuk mengelolanya dengan baik. Stewardship adalah salah satu kualitas daripada kepemimpinan. Makanya orang yang dikasih hak kesulungan, dialah the born leader, pemimpinnya. Dia yang menggantikan ayahnya saat ayahnya sudah mati. Karena itu sebenarnya stewardship itu diperlukan untuk menjaga yang namanya birthright, saudara. Karena ada birthright, maka dia harus belajar yang namanya stewardship untuk mengelolanya dengan baik. Artinya begini, sesuatu yang kita tidak bisa kelola, itu kita akan kehilangan. Karena Ruben tidak berhasil mengelola emosinya, tidak berhasil mengelola nafsunya, saudara, maka dia kehilangan sesuatu yang namanya hak kesulungan yang sangat berharga. Untuk menjadi leader harus belajar yang namanya stewardship. Apa itu stewardship? Stewardship dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab untuk memelihara, untuk mengawasi, dan mengelola milik orang lain yang dipercayakan kepada kita. Saudara tahukah segala sesuatu adalah kepercayaan atau titipan Tuhan kepada kita? Tidak ada satupun yang kita miliki, saudara. Semua adalah titipan Tuhan. Berarti rumah yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Harta kita titipan dari Tuhan. Tubuh kita miliknya Tuhan. Anak-anak kita semua adalah miliknya Tuhan. Gereja juga adalah miliknya Tuhan. Pelayanan juga ada miliknya Tuhan. Makanya gak bisa sembarangan dalam melayani. Belajar tentang stewardship lewat Ruben ini, kita akan kehilangan yang kita gak bisa pelihara, saudara. Karena itu, saudara, bagi saudara yang bekerja di marketplace, pelayanan, apapun profesi saudara, ya, nggak cuman Tuhan pengen kita memelihara, tapi Tuhan pengen kita work out. Tuhan pengen kita
cultivate. Tuhan pengen kita mengembangkan, gak cuma sekedar menjaga. Makanya kalau saudara ingat tentang perumpamaan talenta, kepadanya yang tidak bisa mengembangkan, diambil daripadanya. Diberikan kepadanya yang bisa mengembangkannya. Adam diciptakan bukan cuma untuk memelihara taman, tapi untuk work out the garden, to cultivate, menjadikannya lebih hebat. Saya nggak bisa bayangin, saudara. Taman yang dibikin oleh Tuhan sendiri sudah berapa bagus. Tapi katanya Tuhan, kamu harus menjadi steward. Kamu harus pelihara, dan gak cuma pelihara, you have to work out. Jadikan ini lebih baik lagi, saudara. Karena itu, saudara, mari kita belajar untuk kalau menjadi steward yang baik. Terutama kalau saudara di marketplace, di dalam pelayanan, di rumah tangga, dimanapun. Bekerjalah dengan jujur, nomor 1 yang pertama. Bekerjalah dengan kreatif. Itu yang kedua, untuk mengeluarkan sesuatu yang baru. Ya, bagaimana cara menjadi kreatif, saudara? Adalah dengan kita terhubung dengan Tuhan yang kreatif, ya. Dan mari kita bekerja dengan excellence. Seorang steward nggak cuma memelihara, kalau dikasih ini ya balikin ini. No, seorang steward dikasih sesuatu, dia balikin menjadi sudah transform menjadi yang lebih hebat. Itu yang namanya excellent. Kita harus bekerja dengan excellent, di luar ekspektasi. Kalau saudara dituntut A, saudara harus berikan A+. Saudara dikasih B, saudara harus berikan B+. Lewati ekspektasi yang dituntut kepada saudara. Itu namanya excellence. Kenapa kita excellence? Karena kita punya Tuhan yang excellence. Saya nggak dibayar banyak untuk melakukan nggak usah sampai segitulah, saya nggak dibayar segitu. Gak bisa seperti itu. Karena kita punya Tuhan yang excellence, maka kita harus jadi orang excellence. Kita kasih lebih daripada apa yang diminta. Bukan karena bayaran, tapi karena who we are dan who God is. Ya, itu adalah identitas orang Kristen, seorang steward. Adam disuruh gak cuma memelihara, tapi cultivate. Tuhan pelihara, ciptakan binatang-binatang, Adam yang kasih nama. Itu adalah steward yang baik. Steward yang baik adalah hamba yang baik. Di sini Ruben gagal menjaga satu hal yang penting. Sehingga dia bukan hamba yang baik. Sehingga daripadanya diambil dan diberikan kepada orang yang lebih layak. Saya berdoa, saudara. The spirit of stewardship ini ada di dalam kita semua. Sehingga yang baik tetap ada dalam diri kita. Biarlah yang gak baik itu ada di dalam orang-orang yang gak kenal Tuhan. Saya percaya, saudara, saat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sekarang mungkin mereka diberikan kekayaan, kesuksesan. Tapi mereka tidak mengelola dengan baik. Tapi mereka justru pakai itu untuk berbuat jahat. Saya percaya, nasib mereka hanyalah apa daripada mereka itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang mau mengelola dengan baik, yaitu anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami bersyukur, kami belajar banyak tentang stewardship. Kuatkan kami, berikan kami revelation terus-menerus di dalam kami menjalani the journey, membaca Chronicles atau kitab Tawarik. Terima kasih Tuhan. We thank you for the revelation. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.